Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian al-hikam kita. Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-8. Saya beri judul Anugerah Ma'rifat Billah. Terus kemudian ada subjudulnya itu di bawah ini, kecil ini, dalil perintah bermakrifat dan contoh merasakan makrifat. Makrifat niku napa diperintah kali Allah Subhanahu wa taala. Nanti coba akan saya jelaskan. Enggak ono Pak di rukun iman sama rukun Islam gitu. Ya, nanti saya jelaskan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-8 qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang Al-Hikam, beliau berpendapat atau berkata seperti ini. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf, apabila dia membukakan bagimu suatu untuk makrifat atau mengenal kepada Allah, fala tubali, maka jangan kau hiraukan ma'aha soal amalmu, in qalla, walaupun sedikit amaluka, walaupun sedikit amalmu. Fa innahu, sebab dia Allah ma fatahaha, tidak membuka kemakrifatan laka untukmu illa kecuali wahwa Allah, kecuali Allah yuridu berkehendak ayyata arrafa untuk mengenalkan ilaika. Allah berkehendak mengenalkan ilaika, mengenalkan dirinya kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Di sini pembahasannya tentang ma'rifat. Kalau Allah sudah membukakan pintu pengenalan kepadamu, maka janganlah engkau ragu karena amalmu masih sedikit. Karena Allah kalau sudah berkehendak, ya terserah Allah kan. Ini terutama bagi orang-orang, mohon maaf, yang masih dalam tanda kutip bergelimang pada kemaksiatan maupun dosa. Tiba-tiba mendapat pencerahan, yang pencerahan itu kemudian dia bertaubat. Dan ini salah satu contoh yang terkenal kalau di Jawa itu adalah taubatnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dulu namanya Raden Said, jadi preman, lalu kemudian bertobat karena bertemu Sunan Bonang, ditunjukkan kekuasaan Allah merubah atau menampakkan aren jadi emas kan. Nah, kalau di dunia Arab itu ada yang namanya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar sesudah tobat. Sebelumnya preman juga, dan premannya niku preman padang pasir. Nah, kalau Sunan Kalijaga kan preman di hutan-hutan kan ngoten gitu. Nah, itu biasanya kalau sudah mendapatkan pencerahan maka dia bertobat, dan biasanya orang-orang yang sudah bergelimang dosa itu kalau tobat tenanan. Contohnya Sunan Kalijaga dan Fudail bin Iyad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Berarti Pak, apa orang itu harus salah dulu, bermaksiat dulu untuk kemudian bisa mendapatkan ini? Sanes seperti itu. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya kalau orang yang asalnya banyak maksiat saja begitu mendapatkan pencerahan maka dia
bisa bertobat dan mengenal Allah lebih baik. Apalagi kita harusnya seperti itu. Apalagi kita yang sejak kecil sudah muslim, sudah mukmin, nah hendaknya bisa mengenal Allah lebih baik lagi. Pak, amal kula masih sedikit, tapi saya itu kalau malam sholat itu rasanya betul-betul Allah itu melihat saya. Ihsan ya. Ingat ihsan dulu, ihsan. Ihsan yang engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembahlah Allah dalam sholat maupun dalam segala aktivitas ibadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Nah, pembahasan tentang makrifat seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa ada dalilnya? Dalilnya ada di dalam Quran surat Muhammad atau surat yang ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ketahuilah niku Bapak Ibu. Nah, kalau menjelaskan rentetannya begini. Panjenengan ada calon presiden namanya Bapak Munawar. Calon presiden. Nah, kalau orang-orang al-muhtadin pasti sudah kenal kan? Gitu. Kalau orang-orang itu orang ngemplak umpamanya. Nah, kan belum kenal. Kalau belum kenal bisa jadi enggak kenal kok dipilih kan ngoten. Padahal Ustadz Munawar, Bapak Munawar itu sekali orang kenal itu pasti simpati. Kan umpamanya begitu. Nah, maka dia akan kalau sudah kenal akan dia pilih jadi presiden. Kok bisa dia simpati? Oh, ternyata setelah saya ketemu Bapak Munawar itu orangnya baik sekali. Simpatik, empatik, peduli, care, cekatan, pintar menyelesaikan permasalahan, ngayomi kan begitu. Itu setelah kenal. Nah, kalau kenalnya itu baru dari kabar berita, wah tukang kampanyenya ini begini Bapak Munawar, itu kan belum meyakinkan kecuali setelah ketemu sendiri. Nah, begitu juga kita itu diminta untuk tahu, seperti tahu ke Bapak Munawar tadi, tahu siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak tahu siapa Allah, Pak tahu Pak, Allah ini dikabarkan Pak Ustadz begini, Pak Kiai begini, ini masih kurang mantap Bapak Ibu. Harus kita mempelajari lebih lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari, disimpan dulu, kita harus mempelajari lagi. Mumpung ada di ayat ini, niki dalilnya, fastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ini dalilnya bapak-bapak yang khutbah itu harus membaca ini. Ini kata perintah. Allah memerintah kita memohon ampun atas diri kita dan dosanya orang mukmin laki-laki dan perempuan. Selama ini kan kalau khutbah mesti maca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu jadi diperintah orang ya. Ini perintah. Ayatnya niki. Ada yang kemudian syawar-wargeb doakan dirinya, mohon ampun untuk dirinya dan orang-orang mukmin dan muslimat lainnya kalau habis sholat. Astagfirullahaladzim di wali walidayya walil mu'minina. Astagfirullahaladzim di wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu diantaranya 3 kali ya Pak Bu. Sekali boleh, 3 kali boleh, 100 kali apalagi.
Tetapi adalah bagaimana yang paling penting itu kerentek hatinya itu betul-betul memintakan ampun muslimin dan muslimat. Logikanya Bapak Ibu nun sewu. Nek kita itu mendoakan kaum muslimin dan muslimat, kinten-kinten dadak kerasani malih mboten. Dadak tengkar mboten, dadak kelahi mboten. Mau wis tak mintakan ampun. Iku nek tulus dari dalam jiwa loh. Jadilah persaudaraan itu menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang boten sampai tumus sampai ke dalam jiwa itu yang kadang-kadang habis mintakan ampun di khutbah. Semua amin amin gitu. Keluar dari khutbah royoan nasi. Royoan nasi sampai senggol-senggolan. Umpamanya begitu. Padahal habis mintakan ampun. Jangan coba bayangan. Ya Allah, ampunilah saudara muslim saya. Pasti kalau niku betul-betul dihikmati, ketemu itu kan ada rasa kasih sayang. Disitulah persaudaraan muslim sesungguhnya. Niku nek di sekali lagi dihikmati. Ya, kita balik lagi ya. Balik kepada bahwasannya kita hendaknya mengenal Allah dan mengenal Allah niku dengan ada ilmunya. Nah, niki orang yang makrifat itu akan jadinya seperti ini. Contoh orang makrifat ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Niki orang makrifat. Orang makrifat itu maka dia disejajarkan dengan malaikat loh Bapak Ibu. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah menyatakan, artinya saya baca ini. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Itu sejajar orang makrifat dengan para malaikat dalam bersaksinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, kula pun sejajar Pak persaksian kula niku dengan malaikat. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah ngoten ta Pak? Nggih leres gitu. Tapi giliran digodhot titik piye? Ayo iki lho minum-minuman keras, wine. Wine-nya iki enak. Sithik gak apa-apa. Kok tergoda? Berarti itu kan masih ya dibanding wine aja terus tergoda. Nuwun sewu bahkan ada orang-orang di luar sana niku yang dikasih mie satu kardus dan beras satu itu kan akhirnya tergadaikan kok Bapak Ibu. Padahal sudah bersaksi. Kalau persaksiannya sama dengan malaikat itu tidak akan mungkin tergoda sama sekali. Siapa contoh yang paling dahsyat? Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Siti Masito. Cerita Siti Masito ingat ya? Mau dimasukkan ke wajan belanga yang isinya minyak. Dan tidak hanya dirinya tapi juga anak dan suami dan anaknya Masita. Mereka berani mati untuk mempertahankan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, niki contoh orang yang tidak makrifat. Ayat Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 39 ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ini dipotong sampai itu. Banyak orang itu kalau belum makrifat atau makrifatnya masih pipis-pipis bahasa anak sekarang, pipis-pipis. Kemana? Rekreasi pipis-pipis. Biasanya. Nah, orang kalau bersaksinya kepada Allah ini masih tipis-tipis, maka dia mengagungkan Allah tidak bisa betul-betulnya seperti malaikat. Berarti jauh masihan Pak jarak kita dengan malaikat untuk bersaksi ini. Nek kula nggih ngrasake kula lho.
Wis adoh banget. Wong malaikat niku nggih wis bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah niku luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu masih banyak PR bagi orang seperti saya untuk meningkatkan yang namanya persaksian itu. Untuk lebih mengenal Allah agar bersaksinya niku lebih kuat lagi. Sehingga sebagaimana sering diungkapkan, manusia itu bisa lebih menjadi mulia daripada malaikat. Sering ya dengar seperti itu ya. Di antaranya ini cara-cara. Tapi manusia juga bisa menjadi lebih rendah daripada hewan. Kok bisa lebih rendah dari hewan? Nggih, orientasi hidupnya niku nek hewan apa? Makan, aman, aman makanannya, lalu seks, syahwat ya seperti itu. Nah, kalau manusia orientasinya hanya itu, maka dia bisa lebih rendah daripada. Lah, orientasi yang lebih tinggi itu apa? Ya makrifat tadi. Makrifat yang di dalam makrifat itu ada ihsan dan yang seterusnya. Di dalam makrifat itu ada cinta. Di dalam makrifat itu ada rindu. Di dalam makrifat itu ada taat. Di dalam makrifat itu ada takut. Di dalam makrifat itu ada rindu sampun nggih. Ada lagi yang selain rindu itu uns. Uns niku bahasa Jawanya niku napa nggih raket gitu. Raket niku kaya ya akrab lah, akrab. Sebagaimana tadi dalam contoh saya tentang Bapak Munawar calon presiden itu umpamanya, maka kita semakin mengenalnya bisa semakin akrab dan semakin cinta kepada Bapak Munawar calon presiden. Begitu juga kepada Allah. Semakin kita itu mengenal Allah tidak mungkin kalau tidak semakin cinta. Contoh yang realistis lagi. Seorang ini kisah terkenal nih. Seorang Yahudi yang tunanetra yang di pinggir pasar yang sering disuapi Rasulullah. Itu kan seneng banget punan sama Rasulullah. Walaupun dia belum kenal nama, tapi dia kenal dengan karakter orang yang menyuapi ini, dengan suapan yang lemah lembut gitu. Orang ini kok baik sekali gitu. Itu sudah jatuh cinta. Begitu kenal ini Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu karena mengetahui kenal kepada Rasulullah. Oke, Bapak Ibu, ini contoh kita mencoba lebih bermakrifat. Makrifat yang masih di bawah sebetulnya. Tapi kita contoh. Al-Qur'an itu kan kita 100% benar. Kita yakin bahwa Al-Qur'an itu 100% benar. Kita yakin bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha kuasa. Kita 100% iman percaya. Coba kita tambah dengan informasi ini. Semakin 100% kok semakin gitu nanti nggih cabi nggih. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 6 wal bahril masjur yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Jenengan bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari pada tahun 700 atau 650-an. Mungkin tidak ada orang yang berpendapat bahwa di dalam laut ada api. Laut itu isinya apa? Air. Mungkin boten di dalam laut pada waktu itu nggih tahun 700 sebelum pengetahuan ini ditemukan. Tidak mungkin ada orang berpendapat di dalam laut kok ada api. Itu tahun 700-an. Al-Qur'an sudah mengatakan dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
Kan kayak nggak mungkin. Tetapi pada tahun 1900-an, dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Spagovich dan Yuri Bogdanov, kira-kira bacanya gitu betul nggih bahasa Rusia niku. Bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat Rona Clint pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1750 meter, bukan kilometer, itu meter, di lepas pantai Miami. Spagovich bersama kedua rekannya menggunakan kapal selam canggih yang kemudian beristirahat di batu karang dasar laut. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu, seperti larva gunung Merapi. Sesudah tahu kita mengetahui informasi seperti ini, iya, Al-Quran tidak mungkin mengatakan seperti ini kalau itu tidak buatan yang menciptakan alam semesta. Kinten-kinten Bapak Ibu, saudara-saudari, enten tambahan 100% yang tadi kita mengatakan Al-Quran itu benar betul. Wonten toh? Masa mboten wonten? Ya, saya tambah satu lagi. Ini ada fenomena di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Rasulullah niku pernah dikisahkan numpak kapal mboten Bapak Ibu? Rasulullah mboten pernah. Saya membaca Sirah Nabawiyah niku hampir tidak sekalipun Rasulullah niku naik perahu. Atau saya yang moconya kecepatan, tapi saya nggak pernah menemukan bahwa Rasulullah niku dikisahkan naik perahu. Kok bisa tahu fenomena bahwa di laut itu ada dua aliran laut yang tidak bisa bertemu? Logikanya loh Bapak Ibu, kalau kita melihat laut ini satu toh. Nah, tapi ini kok pada tahun 700-an itu sudah seperti ini. Dan ini fenomena ini dilihat oleh para ilmuwan terjadi di Selat Gibraltar. Para ahli mengatakan bahwa sebab terjadinya fenomena ini lantaran perbedaan karakteristik air laut di Samudra Atlantik dan air laut di Mediterania, yaitu dari segi suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Ya Bapak Ibu, ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran itu kalau bukan Allah yang buat tidak mungkin berisi hal-hal seperti ini. Dan lebih banyak lagi. Wah Pak, ini baru informasi tok. Ya. Tapi informasi ini pernah saya tanyakan kepada mahasiswa. Saya ngajar gitu, saya cantumkan. Ini loh, bahwa Al-Quran, bukti Al-Quran itu benar. Mereka itu saya tanya dan katanya lebih meningkat keyakinannya terhadap kebenaran Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran sudah yakin, maka meningkat juga kebenaran akan kekuasaan bahwa Allah itu maha kuasa. Saya sudah pernah memperlihatkan telapak tangan tuh Bapak Ibu dulu. Belum? Telapak tangannya jenengan. Telapak tangan kita itu bagi beberapa pengamat ini juga membuktikan stempelnya Gusti Allah ada nggih begitu. Ya, pernah saya masa lupa. Pernah dulu saya menceritakan. Garis-garis kita itu berpola 1 dan 8 dalam angka Arab. 1 dan 8 polanya. Ada garis seperti garis walaupun melengkung ya. Lalu yang satu niku membentuk seperti ngeten niki. Hampir setiap orang sama. Kecuali kalau ada orang yang ya nyeleneh. Tapi mayoritas niku polanya sama. Nah, kalau di sini itu 1 dan 8, sini dan 1 dan 8. Jumlahnya pinten Bapak Ibu? Bahkan 1 sama 8 kalau dijumlahkan ini 9 jadinya kalau dijadikan 1 99.
Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa. Doa niku hampir semua orang kalau doa itu mengangkat tangan. Fad'uhu biha, berdoalah dengan Asmaul Husna. Nah, ternyata Asmaul Husna juga ada di tangan. Itu salah satu bukti kita itu ciptaannya Gusti Allah. Itu akan membuat kita lebih yakin. Itulah gerakan pertambahan kemakrifatan walaupun sedikit. Sebagaimana Bapak Ibu, kalau panjenengan mengamati diri kita sendiri, semua orang itu tahu apa sama pendapatnya. Kasih sayang Allah itu kan selalu diberikan kepada kita ya. Nggih, pasti semua setuju nggih. Bahkan disebutkan di dalam salah satu ayat, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Tetapi itu informasi. Kalau kita kemudian mencoba merasakan bahwa rahmat Allah itu memang meliputi diri saya. Kalau segala sesuatu diliputi oleh rahmat Allah, lalu kita memikirkan ternyata rahmat Allah itu ada di diri kita juga. Maka kalau kita memikirkan itu, memikirkan pengalaman hidup kita yang bersentuhan dengan kasih sayang Allah. Saat kita ingat, oh iya, ini kalau bukan kasih sayangnya Allah nggak mungkin. Maka kita seperti tidak hanya mendengarkan dari juru bicara kampanye tentang Pak Munawar, tetapi kita bertemu dengan kebaikan Pak Munawar. Paling enggak 3i amplop. Wah, sama Pak Munawar. Nah, begitu juga Allah itu maha kasih. Maha kasih niku pripun? Ngasih-ngasih. Terus gampangane ngoten lho, suka mengasih. Nah niku. Wah, kekasihku. Umpamanya begitu, tapi nggak pernah ngasih. Muni kekasihku tapi nggak pernah ngasih. Ini ku berarti masih palsu nggih Bapak Ibu. Menyebutnya kekasihku tapi nggak pernah ngasih. Begitu juga orang itu yang merasa menjadi kasih sayangnya Allah niku besar, pasti merasakan banyak Allah itu mengasihi kepada kita semua, dan itu dirasakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke Al-Hikam. Ya, di Al-Hikam tadi di situ disebutkan idza fatahalaka wijhatan, tatkala Allah membuka untukmu satu arah atau pintu atau strategi atau metode. Jadi pintu itu kan untuk lewat, nah, itu bisa dimaknai strategi atau jalan. Jalan at-ta'arruf, minat ta'arrufi, untuk mengenal Allah. Jalan mengenal Allah niku termasuk pripun? Jenengan diajak memahami Al-Quran lebih dalam, itu adalah cara untuk mengenal Allah lebih baik. Jenengan diajak untuk memahami Asmaul Husna, itu juga adalah jalan untuk mengenal Allah lebih baik. Jenengan diajak tafakkur alam semesta, mengamati alam semesta, itu juga jalan untuk mengenal Allah lebih baik. Jenengan diajak untuk mengenal diri sendiri. Di dalam diri sendiri itu banyak keajaiban, yang itu kekuasaan Allah. Oh, Allah menguasai diri saya. Itu juga jalan menuju pengenalan kepada Allah. Maka saat seperti itu, fala tubali, tidak usah mempedulikan ma'aha beserta kemakrifatan yang dianugerahkan Allah, anqalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tidak apa-apa amal ibadahnya itu. Karena Allah berkehendak mengenalkan dirinya kepadamu. Saat Allah berkehendak mengenalkan dirinya kepadamu, maka nanti biasanya kalau sudah kenal, amalnya menjadi lebih berkualitas, entah sedikit maupun banyak. Berkualitas seperti apa? Kembali ke yang dulu, kita ibadah itu bisa lebih
ihsan. Mudahnya sebut sholat lebih khusyuk. Sedekah dengan kejujuran, bukan dengan modus pingin jadi anggota DPRD. Umpamanya gitu. Betul-betul jujur ini sedekah. Betul-betul jujur puasa, betul-betul jujur sholat. Anqallah bifathil hamzah amaluka, walaupun sedikit annya itu dibaca an, bukan in. Amaluka sedikit amalmu. Ai bikil lati amalika, sebab sedikitnya amalmu. Ini juga membuktikan bahwa amal itu tidak bisa kita andalkan untuk memperoleh anugerah Allah. Dulu sudah saya jelaskan. Kalau kita ini itu menyebut bahwa amal itu menyebabkan turunnya anugerah Allah, maka kita membatasi kekuasaan Allah, terbatas dengan amal kita. Nyun sewu dipahami kanthi hati-hati nggih. Karena kalau kita itu menyebut Allah itu menurunkan rezeki kepada saya karena saya sholat duha, kan seakan-akan Allah tergantung sholat duha kita. Kita menyekat Allah dengan sholat duha, padahal Allah itu maha kuasa. Maka bagaimana caranya kita agar benar cara berpikirnya? Allah berkehendak memberi saya rezeki, maka Allah menghendaki pula saya sholat duha. Karena Allah menghendaki saya dapat proyek, maka saya dikehendaki Allah daftar proyek. Jadi semua itu adalah kehendak Allah. Idlam an-nasalika, ketahuilah an-nasalika, sesungguhnya orang yang bertakarrub kepada Allah, labudda lahu fi sulukihi, pasti di dalam perjalanannya min kasrotil akmal, dia melakukan banyak amal. Yaqta'a akobatin nufus. Yaqta'a, agar dengan banyaknya amal itu dia bisa memutus kesulitan-kesulitan jiwa, memutus kesulitan akobat niku tahap-tahapan yang sulit di jiwa. Jadi untuk seseorang niku dari pemarah menjadi lebih sabar, dari mudah mengeluh menjadi lebih bersyukur, dari sok bohong menjadi lebih jujur. Saya katakan seperti bohong, marah, lalu mengeluh, itu kan nafsu. Itu bagian-bagian dari nafsu. Ada lagi nafsu sombong, angkuh, apa malih? Banyak ya. Nah, itu untuk menuju menjadi lebih baik, seperti marah menjadi lebih sabar itu, maka perlu amal-amal ibadah. Seperti sholat, niku ngajari apa sholat? Disiplin, biar tidak malas. Sholat niku juga mengajari seseorang untuk bersih, tidak kotor. Sholat itu juga mengajari untuk bersyukur, karena di situ ada alhamdulillahirabbil alamin. Sholat itu mengajari kita hanya untuk mengandalkan Allah, tidak mengandalkan hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Jadi nek minta bukan ke Gunung Kawi maupun ke Gunung Suru. Semerap Gunung Suru Bapak Ibu. Gunung Suru ini peteng berbah, cedak kulo. Itu tempat orang cari tuyul. Nah, saya kenal salah satu, bukan salah satu tuyul loh. Saya kenal salah satu koncone juri kunci. Wah kok dawa banget. Juri kunci ini mboten kenal. Gunung Suru niku jaluk tuyul teng mriko. Orang-orang niku. Teman saya niku pernah mengantarkan orang yang golek tuyul. Itu kan iya hanya kepadamu lah ya Allah, kamu saya memohon meminta pertolongan sudah enggak ada lagi. Karena dia minta pertolongan kepada tuyul, ngeten.
Dan ilmu yang lebih hebat dari tuyul itu enten Bapak Ibu. Napa? Ilmu begal tuyul. Jadi tuyulnya pulang dari nyuri uang itu kita begal. Ini guyonan ya Bapak Ibu. Nah, dengan banyaknya amal-amal itu seseorang bisa memutus rangkaian-rangkaian nafsu yang sulit itu. Termasuk Bapak Ibu nuwun sewu, saat kita itu diberi oleh Allah ujian, itu adalah dalam rangka mengajari kita agar kita mampu untuk memutus atau mengendalikan nafsu-nafsu ini. Salah satu contoh, ini memang contoh cobaan kan boten enak ya. Contoh cobaan, contoh ujian. Ujian ini boten gak ada duit. Wong boten gak ada duit niku, seandainya jalan niku sakit sombong boten Bapak Ibu. Oh, aku gak ada duit. Ini mboten enten. Mesti kan belajar sabar. Nah, kita diuji oleh Allah diantaranya tidak punya uang. Saya yakin setiap orang pernah mesti tidak punya uang. Sekaya apapun, sesugih apapun itu satu saat pasti mengalami tidak punya uang. Itu adalah pelajaran dari Allah agar orang itu mawas diri. Pengendalian terhadap kesombongannya niku lebih mudah. Wa yasila ila hadratir rabbi, dan dia dengan banyak amal tadi itu untuk sampai kepada hadratir rabb, sampai kepada, kalau di sini pengayomani Gusti Allah. Pengayomani Gusti Allah ini bahasa Jawanya. Fa idza syara'a fil mujahada, dan saat si orang yang takarrub kepada Allah itu tumandang fil mujahadah, di dalam merangi nafsu, wa talat alaihil muddah, dan menjadi panjang menjadi panjang waktunya, rubbama kasala, kadangkala dia menjadi malas, anba di anwa'il ibadat, dari sebagian ibadah wal aurati, dan wirid-wirid. Ya, seorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendidik nafsunya, dengan banyak beramal, berwirid, itu, nah itu kadang-kadang merasa menjadi malas tatkala aku wiritan iki hasilnya apa? Aku ibadah nang masjid sregep, sedekah sregep, resik-resik masjid sregep, iki hasilnya apa ya? Nah itu kadang-kadang kalau tidak dikasih oleh Allah anugerah seperti tadi, jalan untuk menuju makrifat, dikasih oleh Allah anugerah kekhusyuan ataupun manisnya ibadah. Nah kalau itu tidak dikasih sedikit, ibaratnya dikasih hasilnya sedikit, itu kemudian orang akan menjadi malas. Maka Allah kadang-kadang memberi percikan manisnya ibadah, percikan khusyuk itu agar tahu rasanya, dan kemudian terus melanjutkan perjalanannya, mengendalikan nafsunya, perjalanannya memperbanyak amal dan memperbanyak wiridnya. Pak, tadi katanya anugerah Allah tidak tergantung dengan amal. Memang iya, tetapi bukan kita itu kemudian berhenti beramal. Niku kesleo pemahamannya. Kita itu beramal sebaik-baiknya, sholat duha sebaik-baiknya, tapi jangan diiktikotkan, diyakinkan bahwa sholat duha itulah yang membuat turunnya anugerah. Karena itu nanti jatuhnya lebih parah. Lebih parah bagaimana? Membatasi Allah tergantung dengan sholat duha kita. Sholat duha itu adalah pengabdian. Sholat duha itu adalah penyerahan. Ya Allah, kula niki mboten saged napa-napa. Tidak bisa apa-apa lagi ya Allah, aku bermohon kepada. Bermohon ya. Tidak kemudian terus sholat duha sudah dijalankan 4 rakaat, sudah 40 hari, 100 hari, tak ono hasilnya nusu-nusu. Nah, niku diantaranya orang yang mengandalkan, menghubungkan
dengan anugerah, dengan amal ibadah. Allati rutibat alaihi, di mana wirid dan ibadat tadi itu ditugaskan alaihi kepada orang yang takorub kepada Allah. Fayahsulu indahu syiddatul hammi wal gham. Kalau orang-orang yang takorub pada Allah itu tidak dikasih anugerah yang percikan-percikan tadi, maka dia akan menjadi sedih. Ya Allah, kok lo belajar ihsan kok mboten sakit-sakit. Saya belajar ihsan dari dulu kok nggak bisa-bisa. Saya belajar khusyuk kok nggak bisa-bisa. Saya belajar merasakan manisnya iman kok nggak bisa-bisa. Saya belajar mengenalmu ya Allah kok nggak bisa-bisa. Nah, maka Allah berkehendak memberi itu agar tidak terjadi dia sangat sedih, prihatin, wal ghammilan susah. Warubbama tawassalu lahu nafsuhu tarki bil kulliyah ma'a kaunihi qad hasala. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Berarti sampai warubbama tasawwala. Insyaallah minggu depan. Ini saya akhiri dulu dengan doa, baru kemudian kalau ada diskusi kita berdiskusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf kalau ada khilaf. Wassalamualaikum